Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Lis Lesmini dalam mata kuliah pengantar bisnis. Kali ini kita akan berbicara mengenai jenis-jenis perusahaan. Setidaknya ada 5 kelompok jenis perusahaan. Yang pertama, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Yang kedua, menurut objek kegiatan usaha. Yang ketiga, menurut status hukumnya. Keempat, menurut peringkat usaha. Dan yang kelima, menurut status kepemilikannya. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Menurut BPS, badan usaha terbagi atas 9 bidang. Yang pertama, pertanian, peternakan, kehutanan, dan lain-lain. Kedua, pertambangan dan penggalian, jadi ekstraktif ya. Mengambil hasil dari alam. Nah, kemudian dengan cara menambang ya atau menggali, termasuk di dalam industri ini adalah perusahaan-perusahaan migas ya. Nah, kemudian yang ketiga, industri pengolahan atau manufacturing, yaitu termasuk juga perakitan ya, pabrik-pabrik ya. Kemudian yang keempat, listrik, gas dan air minum, PAM, PLN ya misalnya, termasuk juga perusahaan-perusahaan air minum dalam kemasan. Kemudian bangunan atau konstruksi, contohnya misalnya Wijaya Karya, Waskita Karya, dan lain-lain, kontraktor. Kemudian perdagangan hotel dan restoran, ini termasuk supermarket, ya, department store, dan lain-lain. Kemudian pengangkutan dan komunikasi, transportasi ya dan komunikasi, perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Kemudian keuangan, persewaan jasa perusahaan termasuk perbankan. Dan yang kesembilan, jasa-jasa, contohnya adalah kantor advokat, konsultan, ya, kemudian auditor independen misalnya ya. Nah, kemudian perusahaan menurut objek kegiatan. Menurut objek kegiatannya, yang pertama ada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kegiatan yang kedua, pertambangan atau bersifat ekstraktif, mengambil hasil dari alam, sama seperti yang tadi di BPS, ya, dengan cara menggali misalnya atau menambang. Kemudian pengolahan, manufacturing, juga kemudian trading, ya, kemudian jasa dan servis. Nah, sedangkan berdasarkan status hukumnya, yang pertama ada perusahaan negara. Perusahaan negara itu seluruh atau sebagian modalnya berasal dari negara atau dimiliki oleh negara. Nah, dari segi pengelolanya ada perusahaan negara di tingkat pusat yang kita kenal sebagai BUMN, ada perusahaan negara di tingkat daerah yang kita kenal sebagai BUMD. Contoh BUMN mungkin kalian juga tahu lah ya, PLN ya, kemudian Garuda Indonesia, kemudian Pertamina misalnya ya. Kalau untuk perusahaan negara di tingkat daerah atau BUMD, contohnya adalah Pamjaya, Pam Jabar, kemudian Bank DKI, Bank Jabar misalnya ya. Nah, sesuai dengan namanya, maka BUMD pemilik kepemilikannya adalah pemerintah daerah. Nah, kemudian ada BUMNIS, yaitu yang mengelola industri-industri strategis yang tidak diserahkan kepada swasta. Contoh PT Pindad. Kenapa tidak diserahkan ke swasta? Karena dia bernilai strategis. Ya, ada pertimbangan keamanan misalnya kalau memang perusahaan ini diserahkan ke swasta, sedangkan ini kan industri pembuatan persenjataan misalnya ya, ini kan berbahaya gitu ya. Kemudian PT perkapalan ya yang di Surabaya misalnya ya. Nah, kemudian ada lagi badan hukum milik negara. Ini adalah badan hukum yang mengelola universitas-universitas negeri. Makanya jangan heran kalau misalnya universitas negeri juga memiliki hotel, ada yang memiliki mall dan lain-lain, karena mereka sudah berstatus sebagai badan hukum gitu ya. Kemudian perusahaan swasta adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh swasta. Nah, ada perusahaan swasta nasional, yaitu baik perorangan
ataupun berbentuk firma, CV, PT, atau NV. Ada perusahaan swasta asing, ya. Perusahaan swasta asing, bentuknya bisa juga PT, tapi sekarang katanya memang harus PT bentuknya. Perusahaan swasta asing ini adalah patungan modal dari WNI dengan WNA dalam bentuk joint venture ya, joint venture bentuknya harus PT. Kemudian koperasi, ini juga badan hukum ya. Ini udah saya ulas di video saya sebelumnya. Ini ya. Kemudian kalau koperasi pemilik modalnya adalah anggota berdasarkan sumbangan wajib dan sumbangan sukarela atau iuran wajib dan iuran sukarela. Kemudian menurut peringkat usaha, ada usaha kecil, ada usaha menengah. Usaha kecil itu kalau omsetnya kurang dari 1 miliar. Sedangkan apabila omsetnya lebih dari 1 miliar itu usaha menengah. Nah, jadi kita tidak bisa menilai sebuah usaha hanya karena dia misalnya lokasi usahanya atau kantornya di perumahan, misalnya di dalam rumah, atau usahanya itu di apa nih namanya kayak rumah kontrakan misalnya ya. Walaupun begitu, kalau memang omsetnya lebih dari 1 miliar, kita tidak menyebutnya usaha kecil. Ya, jadi kita lihat dari omsetnya. Nah, begitupun usaha yang kantornya mungkin di ruko, bagus gitu ya, tapi omsetnya nggak sampai 1 miliar, kita belum menyebutnya usaha menengah walaupun kantornya bagus. Ya, kita menyebutnya usaha kecil. Ini kalau dilihat dari peringkat usaha. Nah, kemudian ini ya, kenapa disebut usaha kecil? Tadi kan kurang dari 1 miliar omset, manajemennya berdiri sendiri, modalnya terbatas, ya. Modalnya tuh kecil. Daerah operasional terbatas. Artinya, kalau memang dia memproduksi suatu barang, mungkin peredaran barang tersebut pemasarannya hanya tingkat provinsi atau kabupaten, tidak sampai tingkat nasional misalnya. Ukuran keseluruhan relatif kecil artinya kemungkinan karyawannya juga jumlahnya sedikit ya, hierarkinya pendek gitu ya, ruang lingkupnya kecil, makanya kita menyebutnya usaha kecil. Dan jangan lupa omsetnya tidak sampai 1 miliar. Kemudian ini ya, kalau usaha menengah tadi kan omset sudah di atas 1 miliar dan organisasinya juga sudah lebih besar. Nah, kemudian menurut status kepemilikan ada perusahaan tertutup, ada perusahaan terbuka. Perusahaan tertutup kita menyebut biasanya berbentuk PT, tapi belum go public. Nah, perusahaan tertutup umumnya sahamnya memiliki nama. Jadi surat saham ada namanya. Jangan lupa bahwa yang namanya PT itu perseroan atau perusahaan yang modalnya terdiri atas saham atau sero. Ya. Jadi modal yang berada di dalam perusahaan tersebut semuanya dinilai dengan saham. Nah, pada perusahaan yang belum go public atau perusahaan tertutup, sahamnya itu pakai nama pemilik ya. Jumlah saham yang dijual sedikit, pemilik saham saling mengenal. Dan kalau dia jual saham, itu jualnya terbatas di kalangan yang dikenal. Sedangkan perusahaan terbuka atau biasanya ada tulisan di belakang nama perusahaan itu TBK, contohnya Unilever TBK misalnya. PT Jasa Marga Persero terbuka misalnya ya. Itu artinya perusahaan tersebut sudah go public ya. Nah, sahamnya tidak pakai nama. Ya, sahamnya tidak pakai nama. Pembeli saham tidak perlu mengenal pengelola perusahaan. Tidak ada hubungan pribadi antara pemegang saham dengan pengelola perusahaan. Jumlah saham yang dijual umumnya besar. Siapa aja boleh beli melalui bursa saham. Ya, sekali lagi tidak perlu saling mengenal. Kalau penjualan surat sahamnya tidak perlu pakai ganti nama karena surat sahamnya adalah kepada pembawa. Artinya siapapun yang membawa surat saham tersebut adalah pemiliknya. Kalau yang surat saham pada perusahaan tertutup kalau dijual harus dibalik nama karena ada nama pemilik. Nah, kemudian ini ada sistem ekonomi ya. Sistem ekonomi suatu cara untuk mengatur organisasi segala aktivitas ekonomi di dalam masyarakat, baik dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta ya. Nah,
Kenapa timbul sistem ekonomi? Yang pertama, ada atau tidak campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, sistem pemerintahannya apa yang dianut oleh negara tersebut. Yang ketiga, kepemilikan negara terhadap faktor produksi itu seperti apa. Ya, apakah dimiliki negara seluruhnya dimonopoli atau ada peran serta pihak swasta misalnya ya. Kemudian, sumber daya yang ada di dalam suatu negara. Apakah negara tersebut adalah negara yang kaya sumber daya atau tidak memiliki sumber daya misalnya ya. Nah ini, jadi tergantung sistem ekonominya. Kemudian, sistem ekonomi yang pertama, kita mengenalnya sebagai sistem ekonomi sosialis, yang disebut juga sistem ekonomi terpusat atau komando. Nah, kenapa disebutkan sistem ekonomi komando? Karena pemerintah memiliki peranan penting dalam pengaturan kegiatan ekonomi di negara tersebut. Pemerintah melakukan dominasi ya atau melakukan pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi ya. Nah, di dalam negara seperti ini peran serta pemerintah itu ya, pengaturan pemerintah itu sangat-sangat kuat ya. Ini dianut oleh negara-negara misalnya yang ada di Eropa Timur, di Blok Timur ya, termasuk RRC. Tetapi RRC sekarang juga lebih berhaluan ke liberal ya daripada ke sosialis. Nah, kemudian yang ekonomi liberal ini umumnya dianut oleh Amerika dan beberapa negara Eropa ya. Nah, ini di mana sistem ekonomi ini pemerintah itu sangat sedikit ikut campur dalam kegiatan ekonomi masyarakat ya. Kadang-kadang dia lepas tangan ya. Lepas tangan misalnya, dan hanya ikut campur pada saat benar-benar diperlukan. Sehingga terbentuklah sistem ekonomi pasar yang private liberalisme. Artinya siapa yang kuat, dia yang menang. Jadi yang kuat memonopoli. Itu kurang lebih ya kalau sistem ekonomi liberal. Kemudian ada sistem ekonomi campuran. Ini adalah campuran dari sistem ekonomi liberal dan komando. Ya, ini pemerintah menarik ulur, kadang dia memberikan kebebasan kepada masyarakat, tapi kadang dia ikut campur. Tujuan dari sistem ekonomi campuran adalah menghindari monopoli oleh sebagian golongan terhadap sumber daya ekonomi. Ini contoh dianut di Indonesia, ya. Nah, kemudian ini ya negara-negara yang menganut sistem ekonomi campuran, ya. Kemudian sistem ciri-cirinya sistem ekonomi campuran, kombinasi antara sistem ekonomi liberal dan ekonomi komando, kemudian sumber daya yang vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah. Contoh di Indonesia migas, ya tetaplah dimonopoli oleh Pertamina atau listrik misalnya, walaupun ada peran serta swasta juga. Kemudian intervensi pemerintah itu ditandai dengan adanya peraturan-peraturan yang dibuat atau regulasi-regulasi yang dibuat untuk menciptakan persaingan yang sehat. Kemudian persaingan tetap diperbolehkan tapi diawasi dengan ketat, sehingga tidak diperbolehkan adanya monopoli. Ini ditandai dengan adanya undang-undang anti monopoli dan persaingan bebas. Kemudian hak milik perorangan diakui, tetapi tidak boleh merugikan kepentingan umum. Jadi kepentingan umum berada di atas hak kepentingan pribadi. Nah, kelebihannya ini ya, ada pemisahan sektor antara pemerintah dengan swasta. Sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah ditujukan untuk kesejahteraan rakyat banyak. Nah, kemudian kalaupun itu dibuat kerjasama antara pemerintah dengan swasta, katanya diharapkan bisa menguntungkan semua pihak. Nah, ini kurang lebih ya, bisa dilihat ya. Hak pribadi diakui secara nyata. Berbeda dengan di sistem ekonomi komando, di mana hak pribadi itu berada di bawah hak bersama atau komunal.
Nah, kekurangannya ini, jadi pemerintah itu katanya lebih berat peranannya dibanding swasta. Nah, ini ya, sektor-sektor yang lebih menguntungkan dikelola pemerintah, swasta kurang mendapatkan keuntungan katanya dari kegiatan tersebut. Ini ada BUMN, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Nah, ini ya, bentuknya PT, paling sedikit modal 51% dimiliki oleh negara. Tidak boleh kurang dari 51% saham negara di dalam sebuah BUMN. Nah, karena bentuknya sudah PT, BUMN tujuannya untuk mengejar keuntungan. Maaf. Nah, ini BUMN bentuknya umumnya adalah persero ya. Persero, kemudian yang kedua, bentuk kedua dari BUMN selain persero adalah perum. Perum adalah bentuk badan usaha milik negara yang modalnya dimiliki oleh negara, tapi tidak terbagi atas saham. Berbeda dengan BUMN berbentuk persero, ya, kalau BUMN berbentuk persero itu sahamnya terdiri atas modalnya terdiri atas saham-saham, ya. Kalau BUMN yang berbentuk perum itu tidak terbagi atas saham, tidak mencari keuntungan. Jadi tujuannya hanya untuk melayani kepentingan umum. Contoh adalah Perumnas, Peruri, Pegadaian, ya. Nah, kemudian ini tujuan didirikannya BUMN, ya. Ada tujuannya juga mengejar keuntungan, tapi juga menyelenggarakan kepentingan umum, ya. Nah, kemudian tujuan lain bisa dibaca. Kemudian fungsinya ini, ya, fungsinya penunjang pelaksanaan kebijakan negara, melengkapi penyediaan barang dan jasa yang tidak mampu disediakan oleh swasta dan koperasi, dan lain-lain. Ya, kemudian ini ada privatisasi BUMN sering kita dengar. Ini penjualan saham perseroan, ya, penjualan saham BUMN sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja. Ini ya, tujuannya untuk meningkatkan kinerja, untuk memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Jadi misalnya saham Pertamina dijual kepada umum, contoh seperti itu, ya. Itu namanya privatisasi BUMN. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja, menambah modal bagi perseroan. Demikian kurang lebih materi kita kali ini. Terima kasih.